Masyarakat mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Presiden Joko Widodo. Kalau dulu sebelum jalan itu diperbaiki, nah kami menjual panen itu agak sulit. Nah dengan adanya ini jalan sudah bagus, jadi hasil panen kami bisa jual ke lain desa, ke desa tetangga itu lebih cepat. Alhamdulillah masyarakat kami juga perekonomiannya bisa semakin meningkat, mempermudah dalam memasarkan hasil pertanian mereka. Ya, kalau saya tengok Pak, selama aku di sini memang udah gak lama jalan rusaknya. 2012. Pembangunan infrastruktur jalan desa memang telah lama juga menjadi fokus pemerintah Jokowi. Bagaimana tidak? Dalam 10 tahun terakhir, oleh karenanya pemerintah terus melakukan pembangunan jalan desa. Bahkan sudah ada lebih dari 366.000 km jalan desa yang dibangun di berbagai wilayah di tanah air. Pergerakan ekonomi tanah air kini telah terkoneksi dengan jaringan infrastruktur antar wilayah. Dari pusat ekonomi yang menyebar ke wilayah pelosok, akses transportasi, hingga mobilitas masyarakat. Membangun desa menjadi salah satu upaya memandirikan ekonomi. Salah satunya melalui pemerataan pembangunan jalan desa. Jalan desa yang saling terhubung bisa memudahkan aktivitas perekonomian masyarakat di daerah, sehingga bisa berkontribusi pada ekonomi nasional. Di masa 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, aturan pembenahan dan peningkatan konektivitas jalan daerah diimplementasikan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023. Pemerintah menyadari perbaikan infrastruktur wilayah tingkat desa hingga kabupaten memiliki peran penting untuk pembangunan ekonomi tanah air, sehingga kemajuan daerah adalah kemajuan bangsa. Komitmen pemerintah memperbaiki jalan daerah terlihat dari alokasi dana yang dikeluarkan. Dari sekian proyek infrastruktur jalan daerah memiliki anggaran terbesar di antara yang lainnya. Selama 1 dekade terakhir, Indonesia bahkan berhasil membangun 366.000 km jalan desa. Tahun lalu dan sekarang sama ini, yaitu 71 triliun. Ya, dari 71 triliun itu 69 triliun sudah dibagi ke 75.260 desa ke seluruh desa di Indonesia. Nah, yang 2 triliun itu dibagi di tahun berjalan sekarang. Jadi di bulan September ini ada desa yang dapat tambahan 35 juta gitu kalau dia juara. Ada juga yang dapat tambahan sampai 135 juta kalau kinerja APBDes-nya anggarannya bagus. Dampak nyata yang dirasakan ialah di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara atau IKN. Di lokasi ini, pemerintah telah memperbaiki ruas jalan sepanjang 9,6 km yang menghubungkan 3 desa dengan destinasi wisata Goa Batu Tapak Raja. Termasuk juga terhubung dengan permukiman transmigran Semoy Sepaku di Desa Wonosari. Akses jalan menuju Ibu Kota Nusantara menjadi prioritas utama. Perbaikan akses jalan di 3 desa sekitar IKN ini pun disambut baik oleh masyarakat setempat, khususnya para petani. Pasalnya, sebelum adanya perbaikan jalan, para petani di 3 desa sangat kesulitan untuk menjual hasil pertanian mereka, lantaran harus berjibaku dengan kondisi jalanan yang rusak dan memprihatinkan. Salah seorang petani cabai di Desa Wonosari, Kianto, mengaku selama hampir 4 tahun menekuni pertanian. Ia bersama para petani lainnya di Desa Wonosari sempat kesulitan untuk menuai hasil panen, dan setelah jalan desanya diperbaiki, pengiriman menjadi cepat dan lancar. Kalau dulu sebelum jalan itu diperbaiki, nah kami menjual panen itu agak sulit. Nah dengan adanya ini jalan sudah bagus, jadi hasil panen kami bisa jual ke lain desa, ke desa tetangga itu lebih cepat. Nah kebetulan kami untuk panen ini dijual sendiri online sama istri kami. Jadi kita ngantar ke warga yang pesan, jadi lebih cepat untuk mengantarnya. Pakai sepeda motor aja. Biasanya dulu jalan belum bagus sampai 1 jam bisa lebih, sekarang cukup 15 menit sudah sampai ke rumahnya orang. Kepala Desa Wonosari, Kasiono, mengakui roda perekonomian juga meningkat. Tidak hanya dalam hal pendapatan, tapi memasarkan hasil pertanian mereka keluar desa. Sementara masyarakat juga semakin semangat dalam
mengembangkan pertanian. Dalam bertani dengan dukungan jalan yang sudah memadai, mobilitas untuk mengangkut hasil pertanian makin mudah. Alhamdulillah masyarakat kami juga perekonomiannya bisa semakin meningkat, mempermudah dalam memasarkan hasil pertanian mereka. Warga yang merasakan hasil berlimpah dari program perbaikan akses jalan dalam program Inpres Jalan Daerah di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi saksi bahwa jalan dengan kondisi baik dan prima memberi manfaat besar bagi penghidupan yang layak. Selain di Kalimantan Timur, juga melihat perkembangan infrastruktur jalan daerah di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Warga desa Kecamatan Dukun tidak akan pernah lupa kejadian erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 silam. Suasana mencekam kala itu masih terekam jelas dalam ingatan mereka. Derajat, salah satu warga desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, menceritakan pengalamannya ketika Gunung Merapi megabuk lebih dari sedekade lalu. Menetap di desa sejak 2008, Derajat turut merasakan bagaimana mencekamnya kejadian erupsi Merapi yang dahsyat itu. Kebanyakan sekali kan, dulu kan jalan kan banyak lubangnya. Kita juga harus ekstra hati-hati kan, karena Merapi itu nggak tahu harus sewaktu-waktu bisa meletus. Bahaya sekali kan. Jadi kalau jalan sempit kita ya harus nggak bisa kurang harus hati-hati juga, kita nggak bisa lancar kalau maunya buat evakuasi. Jaraknya dari desa ke titik evakuasi memang berapa jauh? Kira-kira ya 10-15 kilo ya dari tempat evakuasi. Selain Derajat, warga desa Dukun lainnya yang juga mengalami hal serupa saat erupsi dahsyat Gunung Merapi terjadi pada 2010 lalu. Marsono mengaku jalan desa saat itu begitu memprihatinkan. Ia bercerita bahwa kondisi jalan desa saat itu sangat sempit, ditambah lagi medan jalan berlubang dan banyak bebatuan membuat upaya warga untuk menyelamatkan diri semakin sulit. Alami Pak, untuk tahun 2010 itu ada letusan yang cukup dahsyat dan saya kebetulan ada di rumah dan itu saya langsung mengeluarkan mobil, kebetulan saya punya mobil dan saya mengevakuasi masyarakat secara mandiri. Itu kejadian saya dan sebagai pengalaman saya itu anak saya malah ketinggalan Mas. Jadi saya cuma karena terburu-buru membawa warga, kebetulan malah anak saya itu tidak terbawa. Saya otomatis langsung balik kembali ke atas dan di jalan udah lalu lalang mobil, banyak sepeda motor naik turun itu Mas dulu. Artinya dulu evakuasi sangat terhambat ya Pak? Iya sangat terhambat sekali. Selain pengalaman evakuasi, Marsono juga bercerita soal keluh kesahnya ketika jalan desa masih rusak. Marsono yang sudah sejak 1967 tinggal di desa Dukun ini mengaku bahwa jalan desa yang rusak sangat menghambat aktivitas kesehariannya. Penantian lebih dari 4 dekade agar jalan Muntilan Kedigar diperbaiki akhirnya terwujud. Presiden Joko Widodo meresmikan pelaksanaan instruksi Presiden atau Impres Jalan Daerah Ruas Muntilan Kedigar, Sido Makmur. Selain sebagai akses jalan antar kabupaten, jalan ini juga ditujukan untuk evakuasi Merapi.
Jokowi mengatakan tahun 2023 anggaran Inpres Jalan Daerah adalah sebesar 14,6 triliun rupiah yang digelontorkan ke Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,36 triliun rupiah untuk memperbaiki dan membangun 40 ruas jalan yang ada di Jawa Tengah. Hal ini lantas menghadirkan akselerasi pembangunan jalan di desa-desa, termasuk di daerah rawan bencana seperti di Desa Dukun, Kabupaten Magelang. Dampaknya sekarang masyarakat bisa berjalan beraktivitas dengan lancar, Mas, dan bisa membawa hasil pertanian juga ke pasar juga bisa lancar. Para petani juga kalau membawa rabu atau apa ini bisa sampai sawah dengan lancar, Mas. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah mengucurkan dana untuk pembangunan jalan dari Dukun sampai ke Ningar, dan sudah dibetonisasi dan sekarang sudah lancar, sudah lebar dan bisa untuk perpapasan juga lancar, dan masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Terima kasih buat Pak Jokowi karena telah membantu buat proses pembuatan jalan ini sehingga dapat memperlancar akses untuk kemudahan bekerja dan untuk perjalanan sehari-hari. Sebelumnya jalannya bergelombang dan banyak lubang-lubang, dan sekarang alhamdulillah sejak dibangun ini tambah lancar. Alhamdulillah, bersyukurillah, puji Tuhan. Sekarang jalan sudah bagus, sudah baik, nggak berlubang-lubang, jadi semua akses untuk ekonomi lancar semua. Dari Gunung Merapi kan tiap hari sekarang hampir erupsi, jadinya sewaktu-waktu kalau Gunung Merapi itu meletus bisa gampang untuk evakuasi warga. Alhamdulillah sudah diperbaiki, sekarang aktivitasnya jadi mudah. Dulu kan bergelombang, susah. Sekarang alhamdulillah sudah lancar. Saya pribadi dan juga muslim masyarakat di sini ya, ucapkan terima kasih bahwa jalan sudah diperbaiki, juga lebih luas, juga lebih lancar untuk untuk warga, untuk aktivitas sehari-hari juga tidak terlalu banyak hambatan. Warga Desa Dukun dan sekitarnya pun kini sudah tak lagi merasakan jalan desa yang berlubang dan banyak bebatuan. Pasalnya, kondisi jalan kini sudah mulus dengan medan beton setelah perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya Inpres nomor 3 tahun 2023, kini koneksivitas jalan antar daerah menjadi lebih baik. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen kuat dari Presiden Joko Widodo selama 10 tahun masa pemerintahannya. Pembangunan jalan di setiap daerah pun kini menjadi lebih cepat sehingga memberikan beragam kemudahan dan manfaat bagi masyarakat, termasuk untuk proses evakuasi dari erupsi Gunung Merapi. Inpres Jalan Daerah memberikan dampak yang begitu besar terhadap mobilitas masyarakat pedesaan, tak terkecuali bagi warga di Desa Dukun. Berbagai manfaat kini dirasakan warga, baik untuk memperlancar proses evakuasi dari bencana alam hingga membantu kegiatan keseharian di desa. Dari orang dewasa hingga anak-anak yang menimba ilmu di sekolah merasakan dampak besar dari kehadiran jalan desa yang telah diperbaiki. Perbedaannya dengan dulu sebelum dibangun sangat jauh sekali. Sekarang lebih transportasi lebih lancar, di saat jalan lebih lebar sehingga di saat ada papasan itu lebih lancar lagi, dan jalannya juga sangat bagus dari daerah KRB 3 sampai ke KRB 2. Jalannya bergelombang sekarang menjadi lurus, mulus, enak. Alhamdulillah mulus, jadi pakai sepeda motor bisa di ini sebelah kiri garis putih ini biar aman dari truk-truk gede, kontainer, bis-bis malam yang rawan sering kecelakaan itu. Oh, masyarakat ini Mbak sangat senang sekali, yang tadinya debu Mbak yang mengganggu lingkungan. Akhirnya sekarang dengan adanya pembangunan ini masyarakat di sekitar sini itu merasa senang sekali. Warung rame, warungnya tidak banyak debu Mbak, yang tadinya rumah, warung, semua warung itu banyak debu Mbak tadinya. Yazid dan warga Desa Dukun kini sudah tidak lagi khawatir jika erupsi Merapi kembali terjadi di wilayah mereka. Kecelakaan dalam proses evakuasi masyarakat dapat terhindarkan. Jalannya ini mengelupas Mas, jalannya ini mengelupas, banyak lubang-lubang, lubangnya besar-besar. Saat musim hujan ada aliran sana itu juga banyak batu-batu yang
bawa air kemudian mengganggu di jalan itu seperti itu. Sejak jalan daerah ruas Muntilan Kendingan diperbaiki, geliat ekonomi di Desa Dukun turut mengalami peningkatan pesat. Dalam beberapa bulan terakhir, bahkan tak sedikit warga yang membuka usaha karena meningkatnya pengguna jalan yang melewati Desa Dukun. Dampak ekonomi dari hadirnya jalan desa yang sudah diperbaiki pun sangat dirasakan masyarakat. Salah satu pelaku UMKM di Desa Dukun bahkan mengaku pendapatannya meningkat cukup signifikan. Dengan pendapatan yang bertambah, warga dapat mengembangkan usahanya hingga berinvestasi untuk pendidikan anak-anaknya. Ya kalau sekarang kan jalannya udah bagus, jadi ya dampaknya semakin ramai juga warung. Ini jalannya juga ramai, banyak yang lewat sini. Tadinya kan cari-cari jalan yang lebih enak, sekarang lewat sini aja udah enak gitu. Instruksi perbaikan jalan daerah yang diterbitkan Presiden Joko Widodo setidaknya telah membuka pintu untuk pembangunan 3.300 km jalan daerah baru di tanah air dalam waktu lebih dari setahun ini. Diharapkan dengan pembangunan jalan desa tersebut dapat mempercepat mobilitas warga maupun logistik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Hari ini saya ingin memastikan bahwa apa yang saya lihat 5 bulan yang lalu semuanya sudah berjalan dan memang belum selesai 100%, baru kira-kira 60 sampai 70%, ada yang 70%, ada yang 60%. Seperti yang kita lihat di Rumbia, di Kabupaten Lampung Tengah ini baru selesai kira-kira 60%. Jadi di Provinsi Lampung diberikan 800 miliar anggaran dipakai untuk perbaikan 17 ruas jalan yang ada di sini. Setelah dibangun jalan ini manfaatnya luar biasa, masyarakat sangat senang sekali sama Bapak. Dulu sebelum dibangun masyarakat sangat ngeluh karena masyarakat mau mengeluarkan hasil pertanian sangat sulit. Dengan adanya perbaikan jalan ini masyarakat sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi telah memperhatikan masyarakat kecil karena jalan sekarang sudah bagus. Yang jauh-jauh ke sini mau ingin ketemu Bapak Jokowi. Saya nggak boleh, saya nangis. Ya. Terus setelah ketemu gimana Bu? Nah, senang saya ketemu bapaknya.